Sahabat Insan yang terkasih, salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodi Sasi CMF dalam Renungan Insan, Intisari Sabda Mingguan, hari Minggu Biasa kelima. Kita akan merenungkan teks Injil Matius bab 5 ayat 13 sampai dengan 16. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Sahabat pencinta insan yang terkasih, Injil Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 menempatkan dua perumpamaan sederhana, garam dan terang, sebagai kunci untuk memahami jati diri dan misi komunitas murid. Setelah Yesus memaparkan 8 sabda bahagia sebagai jalan masuk ke dalam kerajaan Allah, Yesus kemudian segera menegaskan bahwa kehidupan yang diberkati itu tidak hanya berhenti pada pengalaman batin, melainkan harus berbuah keluar. Komunitas yang lahir dari sabda bahagia dipanggil untuk menjadi garam dan terang dunia. Garam dan terang tidak pernah ada untuk dirinya sendiri. Keduanya ada bagi yang lain. Keduanya kehilangan diri demi orang lain. Demikian pula gereja dan setiap komunitas Kristiani. Keberadaannya bersifat relasional, diutus bagi sesama dan bagi kemuliaan Allah. Adapun pembagian atau struktur teks yang bisa membantu kita untuk mendalami teks ini. Matius 5:13 berisi perumpamaan tentang garam. Matius 5:14 sampai 15 berisi perumpamaan tentang terang. Dan Matius 5:16 ayat yang terakhir berisi penerapan perumpamaan tentang terang. Sahabat pencinta insan yang terkasih, kalau kita ingin sedikit mendalami konteks teks, maka kita akan menemukan dua konteks di sini. Konteks sastra dan konteks historis. Secara literer, Matius 5:13 sampai 16 berada di jantung khotbah di bukit. Teks ini menjadi jembatan antara sabda bahagia Matius 5:1 sampai 12 yang melukiskan identitas murid dan penafsiran baru Yesus akan hukum Musa Matius 5:17 sampai 48 yang berpuncak pada tuntutan radikal, hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Dengan demikian perumpamaan garam dan terang berfungsi sebagai kriteria praksis bagaimana kehidupan sabda bahagia itu tampak nyata dalam dunia. Dasar dari tuntutan ini adalah pengalaman baru Yesus akan Allah sebagai Bapa yang mengundang murid-murid untuk meneladan cara Allah sendiri bertindak.
Menghayati hukum dalam terang relasi kasih dengan Bapa inilah yang membuat komunitas sungguh menjadi garam dan terang. Dari sisi konteks historis, komunitas Matius hidup dalam ketegangan serius. Banyak orang Yahudi yang menerima Yesus sebagai Mesias tetap setia pada hukum Musa, sebagaimana mereka mewarisi sejak kecil. Kesetiaan ganda ini membuat mereka tercerabut dari dunia lama, dikucilkan dari sinagoga, dari para nabi, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Namun tekanan tidak berhenti di situ. Di dalam komunitas Kristiani sendiri, mereka juga berhadapan dengan orang-orang non-Yahudi yang menganggap hukum Musa sudah tidak relevan lagi. Maka mereka hidup di antara dua api, ditolak oleh yang lama dan dikritik oleh yang baru. Konflik ini memicu krisis identitas dan misi. Sebagian ingin melangkah maju dengan keterbukaan. Sebagian lain memilih bertahan dengan sikap tertutup, bahkan menaruh terang di bawah gantang. Dalam situasi inilah perumpamaan garam dan terang menjadi jawaban Yesus atas pertanyaan mendasar. Sebenarnya apa misi kita? Sahabat pencinta insan yang terkasih, Yesus menegaskan bahwa misi komunitas tidak ditentukan oleh tarik-menarik internal, melainkan oleh fungsi yang diembannya bagi dunia. Garam menunjuk pada fungsi memberi rasa dan menjaga kehidupan. Pada zaman Yesus, garam sangat vital karena panas ekstrim dan kebutuhan biologis manusia serta hewan. Garam didatangkan dalam bongkahan besar dan ditempatkan di ruang publik. Sisa garam yang jatuh ke tanah dan kehilangan daya gunanya akan diinjak-injak. Gambaran ini menegaskan bahwa para murid yang kehilangan orientasi misinya menjadi tidak relevan. Sedangkan terang menunjuk pada fungsi menyingkapkan, menuntun, dan memberi arah. Pelita dinyalakan bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menerangi. Kota di atas gunung tak mungkin disembunyikan. Komunitas dipanggil untuk menghadirkan kebaikan yang nyata dan terlihat, bukan demi pujian diri, melainkan agar orang memuliakan Bapa di surga. Pesan utama dari teks Injil yang kita renungkan ini jelas. Komunitas Kristiani tidak hidup untuk dirinya sendiri. Ketika ia menutup diri, ia menyangkal kodratnya sendiri. Teks ini juga sebenarnya menyentuh jantung kehidupan gereja sepanjang masa. Yesus tidak bertanya seberapa benar komunitas itu secara internal, tetapi seberapa bermakna kehadirannya bagi dunia. Garam yang tidak memberi rasa dan terang yang disembunyikan sama-sama kehilangan alasan eksistensialnya. Bagi komunitas yang sedang mengalami konflik, ketakutan, atau kelelahan pastoral, Injil ini adalah undangan untuk kembali ke pertanyaan paling dasar. Apakah kita masih memberi rasa? Apakah kita masih menerangi? Bukan dengan strategi besar, tetapi dengan kesetiaan sederhana pada misi. Disitulah gereja menemukan kembali dirinya,
bukan sebagai kelompok yang bertahan, melainkan sebagai komunitas yang dihadirkan bagi kehidupan. Komunitas yang setia pada Injil tidak diukur dari seberapa aman ia bersembunyi, melainkan dari seberapa jauh ia berani memberi rasa dan cahaya bagi dunia demi kemuliaan Allah dan keselamatan kita. Semoga Tuhan memberkati kita.